من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل على سيدنا محمد في الآخرين صل على سيدنا محمد في النبيين صل على سيدنا محمد في المرسلين صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatid, wabil khusus jamaah Masjid Al-Mujahidin, yang mudah-mudahan kita semua di pagi hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan kita keluarga-keluarga yang menjadi qurrata a'yun, dan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terasa kita di hari ini sudah masuk dalam bulan Sya'ban, dalam bulan apa? Rajab ya. Yang mana bulan Rajab ini adalah syahrullah, dalam satu ayat disebutkan bulannya Allah. Sya'ban itu bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan itu adalah bulannya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan di bulan Rajab ini kita menanam daripada tanaman kita, di bulan Sya'bannya kita menyiraminya, dan di bulan Ramadan nanti kita akan menuai daripada hasil tanaman yang telah kita tanam, yang telah kita rawat, yang telah kita sirami. Nanti dituai kapan? Ketika masuk daripada bulan Ramadan. Maknanya apa? Antara bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini sangat berkaitan. Sangat berkaitan. Berkaitan tentang apa? Tentang amal. Seseorang yang bisa menjaga amal baiknya, mulai banyak beristighfar di bulan Rajab, mulai memperbaiki segala amal-amalnya, baik sholatnya, puasanya, zikirnya, sedekahnya, baca Qur'annya, dan semuanya. Maka di bulan Sya'ban pastinya amal dia ini akan meningkat. Pastinya akan meningkat. Dan di bulan Sya'ban sudah meningkat, masuk bulan Ramadan, maka orang yang tadi di 2 bulan tersebut sudah belajar untuk istiqomah memperbaiki daripada amal-amalnya, masuk bulan Ramadan, maka dia akan lebih kencang lagi dalam beramal. Tapi bukan hanya kencang saja, kencang berdasarkan dengan apa? Dengan ilmu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di bulan Sya'ban ini kita berbanyak daripada istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya anak-anak yang perempuan ataupun kita punya istri, maka ditanya, kira-kira sudah diqodho belum puasanya ya. Puasa Ramadannya itu sudah diqodho apa belum ya. Mungkin punya hutang di bulan Ramadan, karena tersisa 2 bulan lagi, dan ini akan sangat cepat berlalu. Kalau nggak sempat diqodho, maka dosanya akan berkali lipat lagi. Nah, kita tanya kepada istri kita, kepada anak-anak kita, ataupun mungkin di antara anak laki-laki kita yang dulu mungkin di bulan Ramadan di tahun sebelumnya mengalami sakit sehingga tidak bisa berpuasa, ataupun kita dalam keadaan safar, perjalanan, dan kita tidak berpuasa di sana, maka kita punya kesempatan, ada 2 bulan lagi ini kita bisa mengqadha daripada puasa Ramadan kita di tahun yang lalu yang belum kita tunaikan. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini kita sangat dianjurkan untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar untuk diri kita sendiri maupun untuk
orang tua kita yang telah meninggal dunia. Dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam setiap urusan kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar," siapa orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan dari segala kesusahan-kesusahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa memperbanyak istighfar di bulan Rajab ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pagi hari ini kita masih melanjutkan ya, kita membacakan hadis-hadis tentang apa? Tentang uququl walidain, masih tentang durhaka terhadap kedua orang tua. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasannya orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua ini, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-'aqa liwalidayhi." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun, Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu man sabba abahu, la'anallahu man sabba ummahu." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menghina bapaknya, dan Allah melaknat orang yang menghina daripada ibunya. Kemudian di sini Rasulullah SAW juga bersabda, "Kullu dzunubi yuakhirullah minha ma syaa ila yaumil qiyamah." Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Beliau mengatakan, "Kullu dzunubi yuakhirullah minha ma syaa ila yaumil qiyamah." Seluruh dosa Allah Subhanahu wa taala akhirkan azabnya nanti di hari kiamat. Ya. Seluruh dosa itu Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan azabnya, hukumannya, balasannya nanti di hari kiamat. Kecuali apa? Kecuali dosa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka sesungguhnya dosa tersebut, orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukumnya pada orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya di dunia sebelum hari kiamat. Di gampangannya, orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu selain dapat hukuman di akhirat nanti, maka azabnya itu akan lebih dahulu diturunkan di dunia. Maka diantaranya apa? Diantaranya biasanya orang kalau durhaka kepada orang tua, ya, baik salah satu dari mereka ataupun keduanya, maka orang tersebut dia akan apa? Akan susah dalam kehidupannya. Ya, usaha dunianya itu biasanya gagal terus. Ya, usaha dunianya itu biasanya gagal terus. Nah, ketika kita mengalami kesusahan dalam urusan dunia, kita perlu cross check ya. Kita perlu lihat bagaimana bakti kita kepada kedua orang tua. Ya. Maka kalau orang tua kita masih hidup, cepat-cepat kita datangi, kita minta maaf kepada mereka. Tapi kalau mereka sudah tidak ada, bagaimana? Sebagaimana yang disebutkan dalam pertemuan sebelumnya, maka kita doakan mereka. Sambung tali silaturahmi dengan teman-teman daripada orang tua kita, dan juga kita bersedekah atas nama-nama mereka. Ini salah satu bentuk daripada baktinya seseorang kepada kedua orang tua ketika orang tua sudah tiada. Mungkin dulu kita ketika masa hidupnya
kita belum sempat berbakti, ya, belum sempat berbakti, bahkan kita masya Allah termasuk orang yang apa? Orang yang uququl walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka tidak ada kata terlambat, ketika mereka sudah mati pun kita bisa bertaubat atas dosa tersebut dan kita bisa berbakti kepada mereka dengan cara-cara yang telah disebutkan tadi. Kemudian di sini waqala Ka'ab al-Ahbar rahimahullahu taala, seorang tabi'in bernama Ka'ab al-Ahbar, beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh akan menyegerakan kehancuran seorang hamba, kehancuran diri seorang hamba ketika dia itu durhaka terhadap kedua orang tuanya. Dan sungguh Allah akan menyegerakan bagi orang tersebut azab di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh akan menambah umur seorang hamba ketika dia itu baron biwalidayhi, ketika dia mau berbakti terhadap kedua orang tuanya. Wa min birrihima, dan termasuk daripada berbakti terhadap kedua orang tua itu yaitu hendaknya dia menafkahi daripada kedua orang tuanya, terutama ketika kedua orang tua kita butuh. Misalnya kita sudah berumah tangga, ya, orang tua misalnya tinggal sendiri ataupun tinggal bersama kita, kita ditelepon, Assalamualaikum, bagaimana nak kabarnya? Alhamdulillah sehat bu. Nih ibu nih mau beli ini. Apalagi kalau sampai orang tua kita minta, kita harus segera itu. Untuk apa? Untuk membelikan apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena di sini disebutkan termasuk daripada berbaktinya seseorang terhadap kedua orang tua yaitu apa? Dia memberikan sesuatu kepada kedua orang tuanya, apalagi ketika orang tua itu butuh, ya. Mereka nggak minta aja kita harus kasih, Pak, ya. Apalagi mereka sampai minta, itu harus kita berikan, ya. Karena dengan kita berbakti kepada kedua orang tua kita, Allah akan memberikan kita apa? Hadiah. Hadiahnya apa? Kalau di sini disebutkan panjang umurnya, Pak. Ya, panjang umur. Dan juga kita akan mendapatkan apa? Kebaikan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika seseorang itu dia tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan menyegerakan kehancuran terhadap siapa? Terhadap hamba tersebut. Kadang kalau suami itu dia mau berbakti kepada kedua orang tuanya ataupun salah satu dari mereka yang masih hidup, terus kadang yang di sebelahnya istrinya udah sih Pak ngasih terus kan gitu, ya, ngasih terus, udah ini buat anak-anak aja katanya kayak gitu. Udah kan ada yang lain lagi katanya, selain kamu kan ada juga itu kakak, ada juga adik, dia juga punya, masa kita terus kan gitu. Itu biasanya kan kayak gitu ya Pak, ya, kejadiannya seperti itu, ya. Maka akhirnya suaminya juga, iya ya benar juga nih kata istri saya, repot tuh, ya kan. Harusnya seorang istri mendorong. Dan juga suami yang bijak, ya, walaupun seorang istri itu taatnya itu lebih utama kepada siapa? Kepada suaminya, tapi seorang suami yang bijak dia pun mempersilahkan orang tua, mempersilahkan istrinya untuk berbakti terhadap kedua orang tuanya. Contohnya apa Pak? Contohnya misalnya nih sekarang di antara kita, ya, kita sudah berumur, kita sudah memiliki keluarga, kemudian dilalahnya itu orang tua kita masih ada, kan gitu. Biasa di masyarakat tuh timbul pertanyaan, itu siapa yang wajib, ya, berbakti kepada orang tua? Siapa yang wajib ngurusin orang tua itu? Anak laki apa anak cewek, kan gitu. Kan sering tuh terjadi di masyarakat itu. Misalnya ibunya masih ada ataupun bapaknya masih ada, maka
di masyarakat itu biasanya ribut. Wah, itu yang harusnya ngejaga ini itu kan bukan saya kan perempuan ya. Kalau saya suruh taatnya sama suaminya kan gitu. Nah, kalau laki-laki itu wajib ya taat kepada siapa? Kepada ibunya, bapaknya kan gitu. Yang perempuan bilang gitu ya enggak? Yang laki juga sama, kebalikannya bilang begitu juga, kan repot tuh. Maka di sini ada pertanyaan, siapa orang yang berhak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ataupun siapa orang yang berhak untuk ngurusin orang tuanya itu, Pak? Anak laki kah atau anak perempuan? Siapa yang berhak, Pak? Hah? Laki apa perempuan? Laki. Soalnya anak perempuan nggak ada. Belum bikin. Ya, ini ada orang tua nih, udah tua renta gitu misalnya, ataupun dia ya butuh lah untuk dirawat seperti itu. Maka pertanyaannya, siapa yang lebih berhak untuk menjaga dia ini? Ya, hak untuk merawatnya ini hak untuk siapa? Untuk anak laki atau anak perempuan? Hah? Laki. Laki, Pak. Berarti yang perempuan punya kewajiban nggak? Punya kewajiban. Ini kewajibannya salah ya tadi. Kewajiban siapa merawat orang tua ini? Anak laki kah atau anak perempuan? Laki. Ada yang jawab perempuan? Ada yang jawab dua-duanya? Hah? Ya. Nah, jadi yang wajib untuk menjaga daripada orang tua ya, yang wajib untuk merawat kedua orang tua ini itu secara hukumnya wajib untuk anaknya ya. Wajibnya untuk siapa, Pak? Anaknya. Anaknya itu bisa laki bisa perempuan ya. Hanya saja laki-laki ini biasa lebih diutamakan. Kenapa? Karena kalau perempuan tadi dia harus ada izin kepada suami ya. Jangan yang perempuan bilang, itu kan laki-laki aja. Nah, dia nggak tahu. Yang laki-laki ini juga punya sayap nih, sebelah kanan atau sebelah kiri nih kan, yang biasa narik-narik juga kan gitu. Nah, kalau tadi si perempuan, ada adik kita misalnya, dia udah pengen banget, tapi suaminya nggak ngizinin misalnya kan gitu. Nah, ya kan? Ataupun ada laki-lakinya mau ya, tapi apa? Tapi istrinya nggak mau. Ini kan repot ya. Maka secara kewajiban ini wajib untuk kedua anaknya, baik laki-laki maupun perempuan ya. Makanya kalau dalam keterangan-keterangan itu disebutkan, kalau memang yang masih hidup itu siapa? Ibu kita, maka yang lebih berhak itu untuk menjaga dia ya siapa? Yaitu anak-anaknya yang perempuan. Karena nanti terkait dari dia berhadas ya enggak, dia ke WC semuanya, itu lebih cocok perempuan. Tapi bukan berarti keluarga ataupun anak-anaknya yang lainnya berlepas ya. Justru mereka harusnya bermusyawarah ya kan, mereka berunding ya. Ini kita punya orang tua sisa ibu ataupun sisa bapak, ini bagaimana bapak nih mau ikut di siapa kan gitu. Kalau seandainya bapak itu tinggal sendiri di rumahnya, maka kita harus berunding, kita carikan orang yang merawat dia gitu kan nggak jadi masalah. Yang penting dirawat, jangan dibuang begitu saja kan gitu. Kadang ada orang tua itu yang nggak mau ikut anaknya, udah saya mau sendiri aja. Nah, maka kita harus apa? Harus mencari orang, apalagi kalau butuh bantuan dan sebagainya. Maka kita harus cari orang untuk apa? Untuk menjaga daripada orang tua kita tersebut. Artinya kewajiban untuk merawat orang tua itu bukan hanya kepada laki-laki saja, tapi kepada perempuan juga. Maka suami yang bijak, ya enggak, suami yang bijak dia jangan menghalangi istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Kita persilahkan, kan gampang. Kalau satu pekerjaan itu dikerjain dengan kerjasama itu enak dengan bareng-bareng. Tapi kalau dibebani yang satu, dia sudah merawat, dia juga yang ngeluarin duit ya, yang lainnya udah pada
apa namanya, pada bye-bye aja kan, jauh semua, ditelepon nggak dijawab, dimintain ini bilangnya ini, giliran mati paling dulu ayo bagi-bagi warisan kan gitu. Kan ada yang keluarga kayak gitu Pak ya, giliran ngerawat ibunya lagi sakit ya, ibunya susah, ini yang jaga perempuan aja. Kan kadang di masyarakat gitu tuh, dibilang Ustaz, giliran lagi sakitnya aja saya terus yang jaga, di kita yang perempuan berapa orang nih, wah sampai bilang gitu kan. Di giliran mati ya, yang laki-laki duluan, ayo bagi waris katanya, karena saya yang paling banyak ya, nggak bagiannya laki-laki dari perempuan. Ini tidak dibenarkan ya. Maka laki-laki pun wajib mengurus, perempuan pun wajib mengurus. Hanya saja kalau perempuan dia harus ada izin daripada suaminya. Suami yang bijak dia akan merelakan istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya seperti itu. Nah, jangan ada yang berlepas tangan ya Pak ya. Jangan hanya laki saja ataupun perempuan saja, keduanya ya. Bisa kita berunding, yang bisa punya waktu, nah dia yang menjaga. Nah kita yang punya kelebihan harta kita support ya. Jangan sampai dibiarkan saja. Sudah waktunya habis susah ya, ribut lagi sama suaminya ya kan. Misalnya yang jaganya perempuan, nah habis itu yang laki-lakinya udah berlepas tangan aja. Wah, ini bahaya. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Giliran warisan paling depan. Nah, duit warisan ini sebentar aja Pak, duit panas kan seperti itu ya. Apalagi kalau kita ada perasaan tamak dalam mengambilnya, maka di situ tidak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di sini disebutkan faqad jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, dia bertanya kepada Rasul, inna abi yuridu, sesungguhnya bapak saya ingin mengambil harta saya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu itu milik bapak kamu. Sampai seperti itu ya. Karena kita nggak akan bisa jadi seperti sekarang ini ya kan. Mungkin Ustaz, dulu saya yang ngedidik saya bukan bapak saya kok kan gitu ya, yang ngedidik saya bukan ibu saya bisa jadi seperti ini, saya mandiri, malah orang lain ya. Iya, mungkin ada peran orang lain juga di situ kan gitu. Bahkan banyak juga perannya. Tapi peran terpentingnya kalau nggak ada bapak, nggak ada ibu kita, ya kita nggak ada kan begitu. Mungkin dalam perjalanan nanti, wah saya dulu dibuang Ustaz kan gitu. Akhirnya saya diurus sama paman saya sampai saya jadi seperti ini. Iya betul ya kan. Tapi orang tua kita juga itu ada jasanya apa ya, bikin kita itu kan jadi kita. Nah lahirnya kita itu dengan sebab adanya siapa, ada ibu dan ada bapak kita. Maka bagaimanapun orang tua, bahkan sampai kalau dia dalam keadaan tidak Islam, misalnya di luar Islam, kita tetap wasahibuhuma, tetap kita ini apa namanya, berbakti kepada mereka dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah ya, seperti itu. Kemudian di sini disebutkan wasuila Ka'ab ya. Ada seorang tabi'in ditanya Ka'ab al-Ahbar tentang uququl walidain, tentang durhaka terhadap kedua orang tua. Maka dia mengatakan ciri-ciri orang yang durhaka terhadap kedua orang tua yaitu apa? Idza amarahu bi amrin lam yuti. Ketika keduanya memerintahkan kepada anak tadi itu, maka dia tidak mentaatinya. Kemudian wa idza sa'alahu syai'an, ketika kedua orang tua meminta sesuatu kepada anaknya, maka anak tadi itu dia tidak memberikannya. Dan ketika kedua orang tua mengamanahkan ya, memberikan amanah kepada anak tadi pun mengkhianatinya. Diperintah enggak taat ya, dimintai sesuatu ya kan, enggak dikasih. Diberikan amanah dikhianati, itu ya, itu termasuk daripada uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua ya. Orang tua kita, bahkan kalau dalam ayat sebelumnya yang pernah kita bahas itu kan, fala taqul lahuma ya, kita diperintah ya,
Jangan mengucapkan apa, nggak boleh berkata kasar, berkata keras di hadapan mereka, membentak mereka nggak boleh. Jangankan itu semua, mengatakan aja, itu adalah kata-kata yang paling ringan diucapkan. Setelah kita suruh tolong belikan garam, ya, tolong nah seperti ini udah, nanti ahnya doang aja itu sudah menunjukkan kalau kita ini tidak berbakti. Apalagi lebih dari itu. Zaman sekarang kan sampai ada anak membunuh daripada orang tuanya, sampai dipukul. Kejiwaannya sudah lain-lain ya Pak. Bahkan orang tua juga kejiwaannya lain juga kan gitu. Beberapa hari yang lalu kita lihat berita itu kan, ada anak orang tua yang tersinggung ya kan, diingatkan sama anak, akhirnya dipukul, dibunuh sampai mati. Ya, hati-hati kita ya. Kalau kita dalam keadaan marah, kalau berdiri disuruh duduk ya. Kalau kita marah cepet-cepet pergi. Kalau ada orang marah-marah Pak, ambil aja air di ember ya kan, siram gitu kan mukanya tuh gitu. Supaya apa? Supaya setannya hilang gitu. Paling gantian ya kan. Ya, misalnya dia marah sama si fulan, kita siram dia pakai ember, pakai air, gantian marahnya ke kita gitu. Dikejar kita. Nah, seperti itu. Kemudian juga wasuila Ibnu Abbas. Seorang sahabat Ibnu Abbas ditanya tentang Ashabul A'raf. Jadi dalam Al-Quran itu ada namanya Ashabul A'raf. Siapa itu mereka dan apa itu Al-A'raf? Maka di sini dijelaskan Al-A'raf itu adalah jabalun bainal jannati wan nar. Salah satu gunung di antara surga dan neraka. Wa inna ma sumiyal a'raf ya. Jadi Al-A'raf itu adalah apa? Gunung di antara surga dan neraka. Enggak di surga, enggak di neraka. Wa alaihi asjarun. Ya, di atas gunung itu ada asjar. Asjar itu pepohonan. Wa thimar, dan ada buah-buahan. Wa anhar, dan ada anhar itu sungai-sungai. Wa uyun, dan juga ada mata air. Wa ammar rijalul ladzina yakununa alaihi fihim rijalun kharaju ilal jihad bi ghairi ridha abaihim. Siapa orang yang akan tinggal di situ ya, mereka adalah orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk jihad di jalan Allah ya, berjihad fisabilillah, menolong membantu agama Allah ya, mempertahankan agama Allah, tapi bi ghairi ridha abihim, dengan tanpa izin orang tua mereka itu. Wa ummahatihim, dan juga ibu-ibunya. Dia nggak izin kepada bapaknya, nggak izin kepada ibunya ya. Itu jadi ada namanya Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu apa? Kalau A'raf itu tempat gunung antara surga dan neraka. Di dalamnya ada pepohonan, ada buah-buahan, ada sungai, ada mata air. Yang tinggal di situ siapa Pak? Yang tinggal di situ adalah orang-orang yang dia berjihad tapi nggak izin kepada kedua orang tuanya, ya kan? Maka dalam hadis, dalam pertemuan yang sebelumnya kan disebutkan ada orang ingin berjihad kepada minta izin berjihad kepada Rasulullah, saya ingin berjihad. Maka kata Nabi, kamu punya orang tua? Apakah orang tua kamu masih ada? Iya. Maka kata Nabi, maka berjihadlah kepada mereka. Artinya apa? Baktilah kepadanya, itu sudah dianggap jihad fisabilillah. Nah, ini ada orang yang dia berjihad tapi nggak izin sama orang tuanya, kan gitu. Kemudian dia mati, dia meninggal dunia, syahid. Maka orang seperti ini nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Adanya di mana? Di Al-A'raf itu. Ada di gunung antara surga dan neraka. Ya. Famana'uhum al-qatl fi sabilillah an dukhulin nar. Maka alasannya apa? Karena dia terbunuh ya. Terbunuh di medan jihad ya, di medan perang, maka dia tercegah untuk masuk neraka. Dan kita tahu Pak, syahid itu, orang yang syahid sebelum darahnya netes ke bumi, itu dia sudah sampai ke Allah dahulu. Telah sampai kepada Allah terlebih dahulu. Ya, artinya orang yang syahid itu dia langsung masuk ke dalam surga. Ya.
tapi dengan syarat-syarat tertentu. Kalau punya hutang jadi terhalang. Nah, hutang ini repot Pak ya, jangan sampai nggak dibayar ya. Hutang ini harus dibayar, walaupun yang sedikit aja harus, apalagi yang banyak kan gitu. Mungkin kita biasanya itu dulu ya, kalau hutang-hutang yang besar kadang kita ingat, tapi hutang-hutang yang sepele ini kadang kita lupa. Apalagi mungkin dulu masa-masa sekolah di SMP, SMA ya kan, makan gorengan, gorengan diambil 10, berapa? 2 bilangnya kan gitu. Tapi tukang jualannya itu Masya Allah saking ikhlasnya ya, besoknya jualan lagi kan gitu. Kantin-kantin yang di sekolah itu kan Masya Allah orang-orang ikhlas tuh. Nasi goreng ngambil 2 bilangnya 1 ya, nasi gorengnya dimakan 1 nih ya, gorengannya 5 bilangnya gorengan 2, nasi gorengnya nggak disebutin. Itu bagaimana tuh Pak? Kalau kita dulu pernah, mudah-mudahan di sini nggak ada kan gitu. Tapi kalau orang-orang yang pernah melakukan itu bagaimana caranya? Caranya cari, masih ada nggak nih ibu yang jualan di kantin tuh dulu kan? Kalau udah nggak ada, dicari keturunan yang nggak ada juga, ya udah kita infak ya nggak? Kita infak ke masjid, kita memberikan uang kepada siapa, niatnya apa? Niatnya untuk bayar hutang kita yang lalu itu, seperti itu. Nah, orang yang tadi jihad tanpa izin kepada orang tuanya, dia berada di al-a'raf ya. Dia nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Ya, dengan sebab dia terbunuh di jalan Allah, maka dia nggak masuk ke dalam neraka. Namun juga dengan sebab dia durhaka kepada kedua orang tuanya, dia nggak bisa masuk ke surga. Tuh, harusnya kan kalau orang terbunuh masuk ke dalam surga ya, tapi gara-gara dia durhaka, nggak izin kepada orang tuanya untuk berzihad itu, maka dia terhalang masuk ke dalam surga. Maka mereka berada di mana? Berada di al-a'raf ya, ada di gunung antara surga dan neraka. Sampai kapan? Sampai Allah memberi keputusan kepadanya. Kalau Allah ampunkan, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian juga di dalam kitab Sahihain, dalam kitab Bukhari dan Muslim, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul SAW dan dia bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak? Ya, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya berbakti kepadanya? Maka Nabi SAW menjawab, qala ummuka. Nabi menjawab, ibu kamu ya. Jadi kita paling berhak berbakti kepada siapa? Di antara manusia ini pertama kepada ibu. Qala thumma man. Dia bertanya lagi, terus setelah ibu siapa lagi? Maka Nabi menjawab, ummuka. Jawab lagi sama Nabi, ibu kamu. Kemudian dia bertanya lagi, setelah ibu saya siapa lagi? Kemudian Nabi menjawab, qala ummuka. Dijawab lagi ibu. 3 kali ibu disebut. Qala tsumma man. Kemudian setelah ibu siapa lagi? Baru Nabi menjawab, qala abuka, bapak kamu. Kemudian setelah bapak siapa lagi? Tsummal aqrab fal aqrab, kerabat terdekat, dan kemudian selanjutnya kerabat-kerabat yang paling dekat lagi. Jadi orang yang paling berhak untuk kita berbakti kepadanya yang pertama tuh ibu. Dalam hadis ini disebutkan 3 kali. Kemudian baru bapak, setelah bapak baru kerabat terdekat seperti itu. Ya. Kita kadang Masya Allah ya, sama orang tua begitu, tapi kalau sama teman ya lebih baik kepada mereka, jangan sampai. Kemudian fahaddu ala birril ummi thalatha marratin. Nah, di sini dijelaskan Rasulullah SAW menganjurkan untuk berbakti kepada orang tua itu 3 kali. Wa ala birril abi marratan. Dan menganjurkan untuk berbakti kepada bapak itu 1 kali. Apa sebabnya? Li'anna ainaaha aktsar, karena sesungguhnya kesusahan ataupun kepayahan ibu itu lebih tinggi ketimbang yang lainnya. Jadi kesusahan ibu itu lebih banyak daripada bapak. Dan juga kasih sayang seorang ibu itu lebih apa? Lebih besar daripada bapaknya. Ya.
Mohon maaf, apalagi bapak tuh kalau punya istri lebih dari satu, Pak, ya. Saya lihat itu ada orang ketika dia punya istri satu, ya, sama anaknya itu sayangnya bukan main gitu. Istrinya udah dua, beda tuh sayangnya, udah mulai ya, nggak, udah mulai ya. Istri satu aja kadang kita sama anak agak kurang ya, bapak-bapak kan gitu. Memang bapak-bapak bukan tercipta untuk seperti itu, Pak, ya. Ya. Habis itu kalau udah punya istri lebih, punya anak lagi repot. Lebih dari satu, dua, tiga, empat, itu udah beda lagi. Ya. Punya istri satu aja sama anak nggak terlalu sayang kan gitu. Apalagi udah lebih kan gitu. Nah, di sini dijelaskannya apa? Karena pengorbanan seorang ibu terhadap anak itu melebihi daripada bapaknya, dan juga kasih sayangnya itu lebih besar. Ma'ama taqasihi min hamlin wa talqin wa wiladatin wa radha'atin wa sahiril air. Bukan hanya itu saja, Pak. Ibu itu kasih sayangnya lebih besar daripada bapaknya. Dia juga mengandung, ya. Ketika mengandung itu kan lumayan, ya, 9 bulan lebih 10 hari. Dan juga wa talqin, ketika melahirkan itu kan mengalami rasa nyeri juga, sakit. Nah itu. Wa wiladatin wa radha'atin, dan juga ketika menyusui, dan juga bangun di malam hari itu. Kadang lagi anak-anak tidur, ya, anak udah tidur, dia juga baru enakan tidur, nangis. Nangis itu bapaknya bangun juga anak tetap nangis. Tapi kalau dikasih deketin ke ibunya, ya nggak, ditetein, udah diem tuh. Nah, itulah namanya pengorbanan seorang ibu terhadap anak itu lebih, sehingga Nabi menyebutkan kita harus berbakti kepada siapa? 3 kali disebutkan untuk lebih berbakti kepada ibu karena alasan-alasan tersebut. Kemudian di situ ra'a Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu melihat seorang laki-laki yang dia membawa ibunya di atas apa? Di atas ini, di atas pundaknya, artinya digendong. Wa huwa yatufu biha haulal Ka'bah. Nah, dia itu keliling-keliling Ka'bah, Pak. Artinya dia tawaf. Dia tawaf mengelilingi Ka'bah membawa ibunya. Kemudian dia bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah engkau melihat aku?" "Iya, saya melihat kamu." "Nah, saya tawaf mengelilingi Ka'bah sambil menggendong ibu saya. Apakah itu sudah cukup untuk membalas, ya, segala kesulitan, ataupun gampangannya, apakah itu sudah cukup menjadikan saya sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua?" Maka kata sahabat Ibnu Umar, "Oh, belum. Itu belum cukup untuk membalasnya. Wala bitalqatin wahidatin, ya. Walaupun hanya apa? Hanya satu rasa nyeri yang dialami ketika seorang perempuan melahirkan anaknya tuh. Tuh rasa sakitnya, satu rasa sakitnya aja tuh orang ngelilingin Ka'bah, ya, 7 kali, bawa siapa? Bawa ibunya sambil digendong. Oh, itu nggak bisa dibalas, ya, nggak bisa dibalas. Walakin qad ahsanta, tapi perbuatan kamu itu sungguh udah baik, katanya. Wallahu yuthibuka 'alal qalili katsiran. Allah akan memberikan kepada kamu pahala yang banyak sebab amal yang sedikit. Nah, itu nggak bisa tuh, Pak, ya. Jangan udah cukup nih saya balas. Nggak bisa. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, arba'atu nafarin haqqun 'ala Allah alla yudkhilahumul jannah wa la yudhiqahum na'imaha mudminul khamrin wa akilur riba wa akilu malil yatim dzulman wal 'aqli walidayhi illa ayyatubu. Ada 4 golongan orang yang dia tidak akan Allah masukkan ke dalam surga, dan juga tidak akan merasakan daripada nikmatnya surga. Yang pertama, orang yang senantiasa minum khamr. Orang yang senantiasa minum khamr. Dan selanjutnya yaitu orang yang memakan harta riba, dan orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, dan orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Illa ayyatubu, sampai dia mau bertaubat.
di 4 golongan ini nggak dimasukkan ke dalam surga, nggak merasakan nikmatnya juga, kecuali dia mau taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu-ibu kalian. Jadi surga itu berada di atas telapak kaki ibu kita. Kalau orang tua itu keramat, Pak, ya. Kalau dia masih hidup, wah, kita masih punya itu senjata keramatnya, bakti kepada mereka. Punya hajat apa, datangi mereka, minta ridhonya, minta doanya. Karena salah satu doa yang cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu doanya orang tua terhadap anaknya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, salatu da'watin mustajabat. Ada 3 doa yang sangat cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, doanya orang yang dizalimi, kemudian doanya musafir, dan doanya orang tua untuk anaknya. Maka kita harus harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian di sini wajah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Ra'aitu lailatan usriya bi aqwaman finnar." Pada malam Isra Mi'raj, aku melihat beberapa kaum di dalam neraka yang dia tergantung, ya. Dia tergantung di apa? Di batang-batang yang terbuat dari api. Nah, dia digantung, ya, dengan batang yang terbuat dari api, di kayu-kayu yang terbuat dari api. Maka Nabi SAW bertanya kepada wahai Jibril, siapakah itu mereka? Maka mereka menjawab, qala alladzina yashtamuna aba'ahum. Mereka itu adalah orang-orang yang mencela daripada orang tua mereka dan juga ibu-ibu mereka di dunia. Maka bagaimana yang mencela aja seperti itu, apalagi sampai membunuh. Dia berada di mana? Di neraka dalam keadaan tergantung. Digantungnya bukan di atas besi, bukan, tapi di atas besi, batang-batang yang terbuat daripada api neraka. Naudzubillah. Kemudian di sini diceritakan hukiya annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam syabun. Diceritakan ada di zaman Nabi itu seorang pemuda yusamma Alqamah, yang namanya Alqamah. Wa kana katsirul ijtihadi fi taatillah fi sholati was shaum was shadaqah. Ya. Dia itu adalah seorang pemuda yang sangat rajin di dalam taat kepada Allah. Salatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin. Famarada, maka suatu ketika dia sakit. Washtadda maraduhu, sakitnya ini sakit parah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsalat imra'atuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya mengirim seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan Nabi. Maka dalam pengirimannya itu apa yang dibawa untuk memberikan kabar kepada Nabi, inna zauji Alqamah fin naz'i, sesungguhnya suami saya itu berada dalam keadaan naza'. Naza' itu mau mati, ya Pak, ya, mau mati. Maka dia menceritakan, ya, fa'aratu an u'allimak ya Rasulullah. Maka sungguhnya aku ingin apa? Ingin memberitahu kepadamu wahai Rasulullah dengan keadaannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengutus daripada Umar wa Suhaiban wa Bilalan. Ya, tadi diutus seorang untuk menemui Nabi, ya. Kemudian memberitahu bahwasannya ada seorang pemuda, ya, yang dalam keadaan naza. Tapi sulit kalau orang yang muda itu kan dalam keadaan naza, ya, apalagi sahabat mengucapkan la ilaha illallah itu sangat mudah. Tapi ini lain hal, kok nggak bisa gitu. Maka Nabi untuk meyakinkan, Nabi mengutus Umar, Suhaiban, wa Bilal. Amar diutus
dan juga sahabat Suhaib dan Bilal. Maka mereka semua datang kepada Alqamah tadi itu. Untuk apa? Untuk mentalkinkan syahadat. Setelah ditalkinkan, ternyata dia nggak bisa untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya. Walisanahu la yantiq. Maka lisannya pun sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka akhirnya mereka mengutus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan kabar kepada Nabi bahwasannya si pemuda tadi Alqamah itu sulit untuk mengucapkan syahadat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah masih ada di antara kedua orang tuanya? Apakah kedua orang tuanya masih hidup, ataupun salah satu daripada mereka apakah masih hidup? Maka dijawab, ya ada, ibunya yang sudah tua renta masih hidup. Maka akhirnya Rasulullah SAW pun mengutus seorang utusan kepada ibunya itu, seraya berkata, wahai ibu, sungguhnya anak kamu ini si Alqamah, ya, dia dalam keadaan nazar, tapi dia sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka ibunya tadi pun terdiam, ya. Ibunya terdiam. Ibunya terdiam, diajak untuk menemui anaknya, ibunya nggak mau, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau begitu maukah kamu, ya, di hadapan kamu saya bawa anak kamu, kemudian anaknya itu dibakar di depannya, Pak, ya, mau nggak? Kata Nabi, saya bakar anak kamu di depan kamu. Maka ibunya tadi menjawab, oh enggak, jangan, ya. Padahal ibunya ini sakit hati, ya. Setelah diteliti itu ternyata ibunya ini sakit hati terhadap anaknya. Ini anak tadi itu anak yang rajin ibadah, taat kepada Allah, puasanya rajin, sedekahnya rajin. Tapi gara-gara menyakiti hati orang tua, dalam hal ini ibunya, ya, hanya menyakiti hati ibu saja sehingga ibunya nggak ridho, dia sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka setelah sama Nabi ditantang, kalau emang kamu nggak mau, ya kan, mendatanginya, nggak mau meridhoinya, ya udah, biar saya bakar aja dia, gitu. Kan sama aja, kalau orang mati dalam keadaan durhaka kepada orang tua, maka dia akan masuk neraka, diadab sama Allah. Maka seorang ibu yang tadinya sakit hati itu, yang begitu sakit hatinya, ya, akhirnya apa? Akhirnya dia pun meridhoi daripada anaknya, didatangi anaknya, kemudian diberikan maaf, sehingga yang tadi lisannya itu sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka akhirnya dia dengan mudah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dalam cerita ini, ternyata dengan sebab kita berbakti kepada orang tua, tidak menyakiti hatinya, itu menjadikan kita mudah meninggal dunia dalam mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak berbakti kepada orang tua kita, menyakiti daripada hati mereka, maka itu menjadi sebab sulitnya lisan kita mati dalam keadaan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak? Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dibahas tentang orang tua, bagaimana Anda dengan sendiri berdoa, kita apakah sama atau kita berkata? Menurut apa nama? Oh ya. Tadi kita bahas itu di sini tadi masalah orang tua, ya. Dalam pertemuan sebelumnya pernah saya sampaikan bahwasannya orang Arab mengatakan orang tua kita itu ada tiga, ya. Orang tua kita ada tiga, yang melahirkan kita, yang melahirkan istri kita, dan yang mengajarkan kita ilmu agama, itu orang tua kita.
Tapi yang tadi disebutkan di sini ini lebih apa? Lebih condong kepada orang tua asli kita ya. Berbakti kepada orang tua asli kita. Berarti orang tua yang melahirkan kita. Nanti kalau untuk masalah mertua ya itu kembali lagi ya, kalau kita istilahnya menjadi menantu yang bijak ya kita jadikanlah mertua kita juga sama seperti halnya orang tua kita, seperti itu. Misalnya orang tua kita kasih duit ya, kan biasa istri ngelihat ya, Pak, ibu terus tuh bapaknya kasih dong gitu kan, maksudnya orang tuanya dia kasih juga ya, kita kasih juga gitu ya, tergantung ya. Tapi kalau istilahnya kita sebagai menantu yang bijak ya kita harus bantu itu ya, karena kata orang Arab ya itu salah satu apa, dia juga termasuk daripada orang tua kita karena dia melahirkan istri kita ya kan dia susah payah Pak ya, anaknya dari kecil dididik ya kan, dinafkahi, diberikan pendidikan yang baik, gara-gara dia serahkan kepada kita dan kita ucapkan qabil tuh udah dia nggak ada hak lagi kepada siapa, kepada anaknya kan gitu. Nah, maka kita sebagai suami yang bijak harus tetap istilahnya berbakti juga kepada siapa, kepada mertua. Begitupun istri kita, ya enggak? Istri kita, kalau kita berbakti kepada mertua kita, maksudnya berbuat baik kepada mertua kita, maka insya Allah si istri juga ini akan lebih mudah juga untuk menerima daripada orang tua kita, seperti itu. Tapi kalau yang tadi disebutkan di sini, ini lebih apa namanya, condong kepada orang tua asli kita, seperti itu. Itu Pak ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti pada orang tua yang berbeda agama. Orang tua yang berbeda agama ya. Orang tua yang berbeda agama kita tetap berbakti kepada mereka, ya enggak? Berbakti kepada mereka dalam urusan-urusan secara zahir saja, ya enggak? Hah? Iya, yang secara kelihatan, ya enggak? Artinya kalau dia nyuruh nih sekarang apa namanya hari Ahad, nah, diajak kita ke sana gitu kan, misalnya kita ibadah gitu, kita jangan gitu kan. Di situ nggak ada taat ya, la ta'ata fi maksiatillah, nggak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Maka kepada orang tua yang mereka berbeda daripada agama dengan kita, dalam urusan nafkah kita berikan. Urusan nafkah, urusan kebutuhan yang lainnya kita berikan. Itu aja. Nah, kalau udah menyangkut akidah jangan gitu kan. Kayak kemarin misalnya ada apa namanya, ada Natal ya kan, ya kita nggak usah ngucapin selamat Natal gitu, nggak usah gitu ya, karena ini udah menyangkut akidah. Kalau akidah lakum dinukum waliyadin, tapi yang lainnya kita harus tetap berikan kepada mereka. Perlakuan baik ya kan, memberi nafkah dan sebagainya. Cukup Pak ya? Ada yang tanyakan lagi Pak? Tanyakan. Ya. Kita ini kan punya orang tua ya. Kadang-kadang kan menyakiti orang tua. Kita belum sempat, karena kita nggak tahu kan, belum sempat minta maaf sama orang tua bilang nggak ada. Terus bagaimana cara kita untuk meminta maaf atau apa ke orang tua? Karena kan orang tua juga kita nggak menyadari orang tua dari hati kita, gimana? Itu gimana caranya? Gitu ya. Nah, jadi itu istilahnya kita berbakti. Tadi sudah disampaikan, berbakti kepada kedua orang tua bisa ketika orang tua itu masih ada dan juga ketika orang tua sudah tiada. Nah, biasa kan kita begitu Pak ya, dulu kita lupa ya, sekarang nih kita baru alhamdulillah mau ikut kajiannya, nggak mau duduk dalam majelis taklim, sehingga penting berbakti kepada orang tua. Dan ternyata perbuatan saya selama ini salah kan gitu, sedangkan orang tua sudah tiada. Maka di situ alim ulama mengatakan ketika orang tua sudah tidak ada, kita bisa memperbaiki daripada dosa yang telah kita lakukan. Artinya kita bisa bertaubat dari dosa itu. Caranya bagaimana? Caranya kalau kita ingin berbakti kepada orang tua sudah tiada, yaitu kita mendoakan daripada orang tua kita, doakan kebaikan kepada mereka.
kita bersedekah juga atas nama-nama mereka. Nah, kayak sekarang nih, misalnya setiap hari Sabtu kan di sini ada kajian. Misalnya kita datang ke Ustaz Saiful, Ustaz, nih saya nih makan pagi, nanti saya yang nanggung Ustaz gitu. Nah, tolong didoakan Ustaz. Nah, ini saya sedekah atas nama orang tua saya. Nah, itu menjadikan apa, kita walaupun dulu ketika kita masih hidup kita durhaka sama orang tua sudah tidak ada. Nah, sekarang kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Caranya seperti itu ya, bersedekah atas nama-nama mereka, ataupun kita bantu ke masjid mana ya, ataupun kita santunan anak yatim, sedekah ini dan itu, kita niatkan pahalanya untuk mereka. Nah, itu salah satu juga cara agar kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua tatkala orang tua kita sudah tidak ada, seperti itu. Dan juga kita sambung tali silaturahim ya, tali silaturahim kita sambung kepada teman-teman orang tua kita. Misalnya orang tua kita dulu ya akrab dengan siapa ya, kita sambung, minimal kita datang ke rumahnya, ataupun ketika bertemu kita bersalaman, tanya kabarnya, seperti itu ya Pak ya. Jadi nggak ada nggak ada kata telat. Orang tua sudah tidak ada, dulu kita masih hidup mereka, kita durhaka, habis itu sekarang kita nggak bisa dong jadi anak yang berbakti. Bisa, caranya dengan cara-cara seperti itu. Nah, itu paling gampang, itu memudahkan yang paling gampang dan mudah, yaitu mendoakan mereka, Robbil firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalagi sekarang ini bulan Rajab ya enggak? Sekarang bulan Rajab. Istighfar untuk diri sendiri, istighfar juga buat mereka. Kan gampang ya. Makanya di beberapa masjid itu ada astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Nah, li itu untuk saya, wali walidayya itu untuk kedua orang tua saya tuh. Wali jami'il muslimin wal muslimat. Wah, kita istighfarnya bukan buat diri kita aja, bukan buat orang tua saja, tapi muslimin dan muslimat ya. Nah, itu kita bisa tahu itu semua ya kalau kita mau jamaah nih Pak, datang jamaah ya kan. Kita doakan kan dalam setiap habis sholat biasa imam doa Rabbana ghfir lana wali walidina ataupun wali walidaina tuh. Itu kan dia mendoakan juga, doa buat kita semua dan juga doa untuk kedua orang tua kita, seperti itu. Insyaallah Pak ya. Jadi nggak ada kata terlambat. Cukup ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.